Saya memahami konsep ekonomi yang sangat berbeda dengan pengelolaan negara ini saat ini. Jadi mohon maaf ya, bukan melawan sistem yang ada, tapi memang beda. Beda ini karena memang muscle knowledge-nya berbeda. Karena berbeda itulah menjadi tidak ada yang melihat bahwa ini peluang. Yang secara pribadi saya sudah manfaatkan dalam 3 tahun ini. Inilah peluang yang sesungguhnya. Prinsipnya saya mendukung bisnis UKM, dan kalau mendukung UKM maka sisi yang berlawanan, perusahaan yang berlawanan dengan UKM, perusahaan besar harus tutup semua. Apa yang di sisi berlawanan yang harus tutup? Yang harus tutup adalah state company. Benar, tutup semua BUMN dari 800 anak cucu cicit perusahaan BUMN, tinggalkan 50 saja yang dibagi dalam 5 holding besar. Lalu lepas BUMN dari lembaga kementerian jadi perusahaan terbatas pakai undang-undang PT. Tidak mungkin bisa UKM menang selama ada BUMN di bidang yang sama. UKM mau buat jamu misalnya, ternyata bahan bakunya impor salah satunya. Demi BUMN menang berbisnis, maka pemerintah ubah aturan yang boleh pakai bahan baku tersebut hanya BUMN itu saja, atau yang boleh impor hanya BUMN tertentu. Ya matilah UKM-nya. UKM tinggal main di bisnis receh doang jadinya. UKM gak akan bisa besar. Mimpi kalau UKM mau besar tapi sistemnya kiri elitis, state capitalism. Kita juga tahu BUMN nilai asetnya saat ini 8.000 triliun. Untuk setoran ke negara tidak lebih 300 triliun per tahun. Kalau di swasta perusahaan beraset 8.000 triliun, profitnya buat pemiliknya bisa 3-4 kali lipat lebih besar dari setoran saat ini BUMN lakukan ke negara. Apa BUMN rugi? Enggak juga. Lihat aja direksinya, lihat aja rumahnya, lihat aja hartanya. Anjrit, ada yang punya jam 8 miliar loh direkturnya BUMN. Dengan itu, itulah mengapa kalau kita yang pembela UKM ini mengelola negara, pasti saya tutup itu BUMN. Karena memang seberangan dengan konsep ekonomi progresif kanan yang kita anut. Dan sekali lagi bukan salah benar, memang beda. Jadi kalau kita memberikan solusi ekonomi pasti tidak bisa dijalani sama sistem ekonomi yang saat ini kiri elitis. Dan itu bisa difahami, namun tetap harus diberikan saran kepada mereka. Saya yakin suatu hari pasti mereka ngeh juga. Sabar aja kitanya. Baik, kita lanjut. Kita tahu model ekonomi itu ada dua, sosialis dan kapitalis. Sosialis disebut kiri, kapitalis disebut kanan. Gak mungkin digabungkan, yang ada hanya tunggu giliran berkuasa. Kedua pendulum ini berlawanan. Dalam sebuah pemerintahan tinggal pilih salah satu, tidak bisa dua-duanya dijalani. Misalnya di Amerika, Partai Demokrat Amerika itu sosialis, heavy on government. Partai Republik itu kapitalis, heavy on private. Sosialis kiri saat ini di Indonesia pakai kiri elitis, yaitu pakai state capitalism. BUMN kementerian sebagai economic driven. Sementara kita kapitalis kanan bawah atau progressive right anti state capitalism. Baca berlawanan. Catat ya, bukan salah benar atau salah satu lebih baik. Bukan. Kita juga anti kanan atas. Anti kapitalis atas itu begini. Kita tahu bank itu pembiayaannya perlu jaminan. Dan kita tahu hanya 3% manusia yang punya jaminan untuk bank bisa cairkan pinjaman tersebut. Alias yang 97% tidak punya jaminan, jadi tidak bisa pinjam bank. Yang 3% ini adalah kapitalis kanan atas. Yang 97% adalah UKM kapitalis kanan bawah. Dengan sistem kanan atas tadi, kanan bawah tertekan tidak punya cara pembiayaan. Jadi komunitas UKM yang 50 juta orang Indonesia ini terjepit kiri elitis BUMN dan terjepit kanan atas kapitalis monster yang menekan pakai regulator dan pejabat kapitalis. Inilah oligarki yang ada di Indonesia. Tapi kita semua percaya ekonomi tumbuh kalau kanan bawah kuat, dan ini harus diakomodir. Jurusnya kita sudah punya. Hanya pejabat negara saat ini menggunakan kiri atas elitis. Jadi UKM belum bisa apa-apa. Juga swasta kanan atas. Pemegang 80% ekonomi di luar BUMN. Walau hanya 3%, mereka ini oligarki saat ini. Kedepan kita harus ambil posisi yang berbeda, yaitu membangun kanan bawah. Caranya, oke, kita jelaskan perlahan. Kanan atas atau disebut corporate capitalism ini pinter banget. Mereka ambil uang dari kiri atas BUMN, dari kiri bawah buruh, ambil dari kanan bawah pengusaha UKM, ambil dari kanan atas korporasi besar dan negara. Uang tadi masuk yang namanya sistem perbankannya mereka. Lalu siapa yang bisa pakai? Yang bisa pakai yang punya jaminan. Siapa yang punya jaminan? Kanan atas dan kiri atas. Jadi di dunia 3% kelompok atas yang punya jaminan yang bisa pinjam dan memakai uang bank tersebut. UKM kanan bawah ya diminta jaminan juga. Buruh kiri bawah ya hanya white collar bos-bosnya saja yang manajer ke atas yang punya jaminan. UKM kanan juga yang menengah aja yang punya jaminan. Paling top cuma 2%, alias kalau di total yang 95% tidak punya akses pembiayaan. Bagaimana bisa maju? Ternyata gap kaya miskin itu memang sistemik, memang didesain, memang lo gak boleh
boleh kaya, tapi ini peluang dan inilah yang ke depan yang akan kita gagas. Seperti pengalaman saya selanjutnya. Saya baru-baru ini ketemu dua teman baik saya yang akan mendaftarkan perusahaannya untuk listing di Santara. Kebetulan tidak janjian, dalam kafe tersebut juga ada doktor filosofi bisnis yang selalu menjadi rujukan saya dalam mencari ilmu. Jadi kami berempat, satu meja. Tapi yang berbicara cuma tiga. Sang filsuf, sahabat saya, Profesor Doktor ini hanya diam saja sebagai pemerhati. Satu orang teman saya adalah pebisnis taman bermain waterpark di wilayah Kuningan, Jawa Barat. Sedang mau menambah wahana patung lilin para presiden Indonesia dan dunia. Ada 8 patung siap untuk sarana edukasi di waterparknya. Yang berikutnya adalah teman baik saya yang akan mendaftarkan perusahaannya, yaitu dia memiliki 18 perusahaan ramen, 12 resto, bento di Jawa Barat, udah 30 tahun berbisnis kuliner. Memerlukan 15 miliar untuk bangun 4 outlet baru dengan menjaminkan 15% saham. Singkat dan padat pertemuan tersebut, mereka berdua pamit balik ke Cirebon dan balik ke Bandung. Saya berdua dengan sang profesor filsuf akhirnya. Dia pun berkata, "Lo gila ya, belum pernah kepikir saya bahwa ternyata filosofi Santara adalah consolidate BOP." Apa maksudnya bos? Bagi saya ini kalimat hanya segelintir orang yang paham. Hanya mereka yang membaca ribuan buku kayaknya yang bisa update dengan kalimat yang dia katakan. Saya nggak terlalu paham. Begini katanya memulai wejangannya. Kaum kapitalis itu tidak pernah unorganized. Mereka selalu terkonsolidasi. Keuangannya selalu bisa dipusatkan sehingga kekuatan ekonomi di kaum kapitalis adalah solid. Top of pyramid di sisi strata ekonomi semua terpusat, semuanya terkonsolidasi. Top 3% manusia di piramid teratas tersebut menikmati 80% kaum bottom of pyramid atau BOP. Di sisi sini saya baru tahu arti BOP, ternyata artinya adalah bottom of pyramid. Kita lanjut. Di bawah bagi kaum kapitalis jangan pernah terkonsolidasi. Oke, kaum di bawah, kaum BOP, bagi kaum kapitalis yang di atas selalu berpikir jangan pernah orang di bawah terkonsolidasi. Kalaupun terpusat jangan sampai ribuan, puluhan aja, kayak koperasi aja. Misalnya Kickstarter yang berusaha mencari dana bersama dan banyak lagi crowdfunding, namun belum merupakan konsolidasi bottom of pyramid. Bahkan si fintech masuk ke bawah bukan untuk konsolidasi tapi rentenir going retail, lebih lintah darat dari lintah darat. Sementara Santara itu membuat semacam bursa kelas UKM. Saya baru ngeh bahwa ini mengkonsolidasi ekonomi bawah yang memusatkan uang di bawah ke bawah. Hal ini bisa membuat gap kaya miskin mengecil. Ini solusi. Ini bukan anti kapitalis, tapi kapitalis diretailkan sehingga semua orang mendapat kesempatan. Ini luar biasa. Terus kamu mengecilkan barrier to entry. Orang tidak perlu invest 200 juta, 500 juta. Ini bisa investor dengan 5 juta, 10 juta bisa masuk membeli UKM. Ini anak SD tukang ojek kuli bangunan, portfolionya bisa masuk bahkan. Nah ini gila namanya. Dia komentar dengan semangat menyatakan begitu. Saya mencoba terus memahami filosofi bisnis Santara melalui ocehannya dan pakai cerita yang panjang. Spirit Santara memang menantang hegemoni kapitalis. Pakai filosofi baru, consolidate bottom of pyramid. Jadi apa kesimpulan cerita tadi? Santara adalah lembaga fintech mempertemukan investor kiri bawah dan kanan bawah bertemu dengan UKM kanan bawah. Saat ini Santara memiliki 120.000 investor yang berminat mencari UKM yang mereka akan invest portfolio keuangan mereka. Kami mengkategorikan investor tadi 3 kategori. Kategori A adalah 10 juta ke bawah, investor kategori B adalah 10 juta sampai 50 juta, dan investor C adalah 50 juta ke atas. Ternyata 80% adalah investor tipe B. Jadi kalau dihitung sederhananya saat ini di Santara, nominator investornya ada 4 triliun rupiah yang siap membantu dan berinvest di UKM. Untuk itu kita memerlukan UKM yang handal, yang sudah berbentuk PT, sudah ada omset, sudah ada profit, memiliki pembukuan dan SDM manajemen yang rapi. Bersama video ini kami juga mengharap Anda menjadi bagian dari Santara yang akan menjadi alternatif pembiayaan ala generasi digital yang bisa menjadi solusi keuangan masa depan.